Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Gwinesya Ardiansyah. Saya pengajar di SMA PGRI Cicalengka. Saya mengajar pelajaran matematika. Nah, materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah mengenai bab 1 nilai mutlak. Tentunya ini adalah materi lanjutan dari pembelajaran dan kebetulan ini adalah pertemuan keempat untuk pembelajaran matematika. Di mana pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang poin 1.2 atau submateri dari nilai mutlak itu, yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi 1.1, di mana definisi 1.1 ini menunjukkan bahwa nilai mutlak dari X ini bukan hanya satu, tapi ada dua dengan syarat tertentu. Nah, nilai mutlak X ini akan sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan jawaban yang kedua, nilai mutlak X ini akan sama dengan negatif X jika X lebih kecil dari 0. Nah gitu, jadi kalau misalkan nilai mutlak dari 8, nah berarti kan 8 itu lebih besar atau sama dengan atau lebih besar dari 0. Berarti jawabannya pasti ini. Jadi angka atau simbol yang ada di dalam nilai mutlak ini akan sama persis dengan hasilnya. Berarti kalau di dalam nilai mutlaknya 8, hasilnya juga 8. Nah, kemudian nilai mutlak dari negatif 6 misalkan. Negatif 6 ini adalah angka yang lebih kecil dari 0. Berarti nilai mutlak X ini kita jawab dengan jawaban yang kedua, karena di sini syaratnya itu X-nya lebih kecil dari 0, atau angka yang di dalam ini itu X kan, itu angkanya lebih kecil daripada 0, dan angka yang lebih kecil dari 0 itu semuanya angka negatif. Nah, berarti negatif 6 ini termasuk ke jawaban yang kedua. Berarti negatif 6 sama dengan negatif, awas, ini negatif yang luar. Sedangkan X-nya itu negatif 6. Jadi ada dua negatif. Yang pertama, negatif ini adalah negatif di luar X. Yang kedua adalah negatif atau negatif nilai X-nya, yaitu nilai X-nya itu yaitu negatif 6. Maka hasilnya ini negatif kita kalikan dengan negatif, hasilnya positif. Maka di sini negatif dikali negatif 6 hasilnya positif 6. Itu yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Misalkan kita memiliki soal nilai mutlak dari 2x dikurangi 7 sama dengan nilai dari nilai mutlak X dikurangi 1 itu sama dengan 7. Nah, berarti karena di sini X-nya belum diketahui, kita akan mencari nilai X-nya. X-nya berapa sih ketika diketahui bahwa nilai mutlak dari 2x min 1 itu sama dengan 7. Nah, di definisi ini, coba kita lihat. Ini yang ada di dalam nilai mutlak itu X. Dan ini yang ada di dalam nilai mutlak itu yaitu 2x min 1. 2x min 1. Nah, berarti nilai mutlak 2x min 1 itu juga akan memiliki dua jawaban dengan syarat tertentu tentunya. Jawaban pertama sama persis bahwa di sini nilai mutlak X akan sama dengan X. Berarti di sini juga 2x min 1 akan sama dengan 2x min 1. Itu jawaban yang pertama. Nanti kita cari syarat X-nya itu berapa. Kita kasih tanda ini yang pertama ya.
Dan ini yang kedua. Yang kedua itu, di sini nilai mutlak X itu akan sama dengan negatif X. Berarti kalau misalkan di sini nilai mutlak 2X min 1, berarti 2X min 1 sama dengan negatif. Nah, yang dalam mutlaknya 2X min 1. Nah, gitu. Berarti ada dua jawaban juga. Di mana nilai mutlak dari 2X min 1 itu, jawaban yang pertama 2X min 1, jawaban yang kedua negatif 2X min 1. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan. Kita buat persamaan karena di sini hasilnya 7. Karena di sini hasilnya 7, berarti kita langsung ke yang sudah dikeluarkan ya. 2X dikurangi 1 itu sama dengan 7. Kita cari X-nya. Nah, cara mencari X-nya itu bagaimana di ruas kiri. Ini ruas kiri ya. 2X min 1 ini ruas kiri dan 7 ini ruas kanan. Bagaimana caranya? Di ruas kiri itu hanya ada nilai X. Nah, tentunya mungkin yang lebih familiar itu cara pindah ruas. Tapi sebetulnya tidak ada cara pindah ruas. Tetapi kita operasikan dengan simbol lain atau dengan angka lain sehingga ruas kiri itu tersisa hanya X. Nah, langkah awal berarti yang kanan, yang kiri dulu ya. Bagaimana caranya? Si yang ruas kiri ini menjadi nilai hanya 2X. Berarti supaya si 1 ini hilang, ini kan negatif 1. Supaya 1 ini hilang, kita jumlahkan dengan 1. Nah, jika ruas kiri kita jumlahkan dengan 1, ruas kanan juga kita jumlahkan dengan 1. Harus sama. Ruas kiri kalau dijumlahkan 1, ruas kanan juga harus dijumlahkan 1. Jadi misalkan kita misalkan lagi ya yang lain. Misalkan ini 3 sama dengan 3. Supaya tidak membuat hasil keduanya berbeda, karena 3 sama dengan 3 itu sama. Di kiri 3, di kanan juga 3. Nah, ketika kita 3 ditambahkan dengan 2, maka 3 ini juga ditambahkan dengan 2 supaya hasilnya sama. Yang kiri 5, yang kanan 5. Kalau misalkan hanya sebelah atau hanya ruas kiri yang ditambahkan 2, berarti yang kiri hasilnya 5, yang kanan 3, beda dong. Nah, makanya kalau misalkan yang kiri kita jumlahkan dengan 2, maka yang kanan juga kita jumlahkan dengan 2, termasuk yang ini. Yang kiri kita jumlahkan dengan 1, berarti yang kanan juga kita jumlahkan dengan 1. Tinggal kita operasikan. 2X, berarti ini udah menjadi 0 kan? Berarti udah nggak usah kita tulis, sama dengan 8. Nah, bagaimana caranya? Ini bersisa X. Bagaimana caranya? Di kirinya itu hanya X. Kita nggak bisa mengurangi 2 karena 2X itu nggak bisa dikurangi 2. Nah, supaya kita sisakan menjadi X, maka 2-nya kita bagi menjadi 2 supaya menjadi 1X. Nah, 1X itu adalah X. Nah, makanya yang 2 ini kita bagi oleh angka 2, atau saya gunakan equation biar enak dilihatnya. 2X kita bagi 2, maka yang 8 ini juga kita bagi 2. 8 bagi 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya di sini, sisanya X sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Maka nilai X yang pertama itu adalah 4. Nilai X yang pertama adalah 4. Nah, sekarang kita cari nilai X yang kedua. Atau kita coba dulu deh.
Kita coba buktikan benar nggak si nilai X-nya itu 4 ketika kita substitusikan ke persamaan ini, dan hasilnya harus benar, yaitu 7. Nilai mutlak dari 2X min 1 itu sama dengan 7. Berarti di sini nilai mutlak dari 2 dikali 4 dikurangi 1. Hasilnya 7. Sini juga sama, nilai mutlak 8 dikurangi 1 itu sama dengan 7. Dan 8 dikurang 1 itu yaitu 7. Maka nilai mutlak dari 7 adalah 7. Kalau misalkan sudah seperti ini, berarti betul ya bahwa nilai X yang pertama itu adalah 4. Awas, nilai X-nya 4 bukan 7, karena 4 ketika kita masukkan ke dalam pertanyaan atau persamaan ini, persamaan linear nilai mutlak satu variabel ini, di sini nilai mutlaknya akan menjadi angka 7 atau akan bernilai 7. Nah, sekarang kita yang kedua, jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua itu nilai mutlak dari 2X min 1 sama dengan negatif 2X min 1 sesuai dengan syarat yang kedua ini. Nah, sama ini pengerjaannya dengan yang atas, di mana negatif 2X min 1 ini itu sama dengan 7. Kalau hasilnya nggak boleh jadi negatif ya, karena hasil dari nilai mutlak itu udah pasti sekian gitu. Kalau misalkan ini hasilnya 7 ya pasti hasilnya juga 7. Hasil dari ini tuh harus menghasilkan 7. Atau hasil dari nilai mutlak ini kan harus menghasilkan 7. Dan sekarang kita akan mencari nilai X yang keduanya. Nah, tentunya di sini ada tergantung kita mengoperasikannya. Mau negatif ini kita kalikan dulu dengan sifat asosiatif, negatif kali negatif kali 2X, negatif 2X, negatif dikali negatif 1 positif 1 boleh. Atau mau juga si negatif ini supaya jadi positif kita kalikan dengan negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Kalau misalkan ruas kiri kita kalikan dengan negatif, ruas kanan juga kita kalikan dengan negatif. Berarti kalau misalkan ini kita kalikan negatif, anggap kita sudah kalikan negatif. Berarti sisanya 2X min 1 sama dengan yang kiri, berarti positif 7 dikali negatif itu negatif 7. Itu kan? Ini jadi positif, yang ini jadi negatif. Ini tadi negatif dikali, ini kita kalikan dengan negatif menjadi positif, ini kita kalikan negatif menjadi negatif. Nah, setelah ini kita operasikan sama 2X min 1 ditambah 1 itu akan sama dengan negatif 7 ditambah 1. Di sisi ini sisanya 2X sama dengan negatif 6. Nah, 2X kita bagi 2. Ini kita copy biar cepat ya. Ini ganti oleh negatif 6. Nah, gitu ya. Nah, 2X kita bagi dengan 2 supaya hasilnya menjadi X, dan negatif 6 juga kita bagi dengan 2 supaya tidak merubah hasil, karena yang kiri ketika yang kiri kita bagi dengan 2, yang kanan juga harus dibagi dengan 2. Nah, berarti ini sisanya X sama dengan negatif 3. Negatif 6 dibagi 2 yaitu negatif 3. Nah, kita menemukan bahwa nilai X yang kedua itu sama dengan negatif 3. Nah, apakah betul nilai dari nilai X yang kedua itu negatif 3? Sekarang coba kita buktikan. Nilai mutlak 2X min 1 sama dengan 7.
nilai mutlak dari 2 dikali negatif 3 dikurang 1 itu hasilnya 7. Nilai mutlak dari negatif 6 berarti ya 2 dikali negatif 3 negatif 6 dikurang 1 itu hasilnya 7. Dan negatif 6 dikurang 1 itu hasilnya negatif 7. Dan nilai mutlak dari negatif 7 itu hasilnya 7. Maka kedua nilai X ini memenuhi persamaan dari 2X min 1 sama dengan 7, di mana nilai X yang pertama itu adalah 4 dan nilai X yang kedua itu negatif 3. Supaya ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini hasilnya 7. Hasil dari nilai mutlaknya itu 7. Jadi nilai mutlak 7 itu ada dua. Yang pertama 7, hasil dari yang pertama nilai mutlak dari 7, yang kedua nilai mutlak dari negatif 7. Jadi 7 ini memiliki nilai mutlak ada dua nilai mutlaknya. Yang pertama nilai mutlak dari 7, yang kedua negatif 7. Nilai mutlak dari 7 itu sama dengan 7 dan nilai mutlak negatif 7 itu sama dengan 7. Sama sesuai dengan definisi yang di atas. Nah, kemudian bagaimana sih menentukan syaratnya? Tentunya ini ada syaratnya ya, ketika 2X min 1 ini menjadi ini tuh ada syaratnya. Nah, syaratnya jadi ini jika sesuai dengan aturan ya. Syaratnya 2X dikurang 1 itu jangan sama dengan 7 untuk mencari suatu syarat, karena syaratnya itu akan sama. Jadi syarat dari ini X-nya itu syaratnya ini kan 0 kan. Kalau ini nggak akan 0, ada syaratnya. Nah, tapi angka yang atas dengan angka yang bawahnya itu akan sama. Jadi syaratnya sama, cuman berbeda simbol. Kalau simbol yang pertama lebih besar sama dengan, kalau simbol yang kedua lebih kecil. Nah, di sini kita sama dengannya 0, jangan 7, karena kita akan mencari sebuah syarat itu. Nah, berarti seperti tadi, ini kita jumlahkan dengan 1, ini juga kita jumlahkan dengan 1. 2X sama dengan 1. Ini juga sama, kita bagi 2, yang kanan juga dibagi 2. Nah, ketika dibagi 2 ini menjadi X, dan ini ketika dibagi 2 menjadi 0,5 atau 1/2, kita tulisnya 1/2 saja. Nah, maka syaratnya itu adalah 1/2. Tinggal kita masukkan ke sini. Ini kita hapus ya. Ini kita hapus atau ya kita hapuslah biar untuk syarat ya, karena ini sudah dibuktikan bahwa benar. Nah, ini udah kelihatan. Nah, syarat yang pertama itu jika X-nya lebih besar sama dengan, jika X lebih besar sama dengan 1/2. Yang kedua juga sama 1/2, cuman perbedaannya yaitu di sini jika X-nya, kita tip sekali lah. Oh, di sini ya. Ini jika X-nya lebih kecil dari 1/2. Nah, mengapa demikian? Kenapa sih syaratnya X-nya lebih besar sama dengan 1/2, yang bawah itu X-nya lebih kecil dari 1/2? Kenapa lebih besar dari 1/2? Karena jika ini syarat ini kita masukkan ke sini,
jika syarat ini kita masukkan ke sini 1/2, paskan lah ya 1/2 ya, paskan 1/2. Nah, maka di sini 1/2, 2 dikali 1/2 itu berarti 2 dibagi 2 ya, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nah, itu akan sama dengan ini, dengan syarat yang pertama bahwa X-nya lebih besar sama dengan 0. Itu. Nah, ini juga sama, ketika ini kita masukkan ke sini, hasilnya 0. Nah, tetapi karena di sini lebih kecil, jadi 0-nya itu nggak boleh dibawa. Berarti kita misalkan nih ya, angka yang lebih kecil dari 1/2 itu berapa? Angka 0 lah misalkan ya. Nah, ketika kita masukkan ke sini, 0, 0. 2 kali 0 itu hasilnya 0. 0 dikurang 1 hasilnya negatif 1. Maka itu memenuhi syarat yang ini juga, bahwa X-nya kalau syarat yang kedua itu si X-nya itu pasti akan lebih kecil dari 0 atau angkanya negatif semua. Jadi syarat itu untuk menunjukkan itu saja sebetulnya gitu. Tapi untuk jawabannya kalian dianggap benar menjawab ketika si X-nya itu berapa yang pertama dan si X yang keduanya itu berapa. Nah, itu untuk penjelasan singkat mengenai persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebetulnya ada cara cepatnya untuk mengerjakan. Saya kasih cara cepatnya ya. Ini 2x, nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Nah, yang pertama itu 2x min 1 sama dengan 7. Pastinya ini udah pasti jawaban yang pertama itu 2x min 1 sama dengan 7. Dan jawaban yang kedua itu 2x min 1 sama dengan negatif 7. Jadi nggak pakai definisi juga, kalau misalkan kalian sudah tahu dan sudah paham ya nggak jadi masalah gitu. Nah, negatif 1 kita pindahkan ke kanan. 2x sama dengan 8. 2 kita pindahkan ke kanan menjadi di bawah. X sama dengan 8 bagi 2. 8 bagi 2 itu hasilnya 4. Itu X yang pertama. Sedangkan X yang kedua itu sama, 2x negatif 1 kita pindahkan ke kanan, itu hasilnya jadi negatif 6. Karena negatif 1 pindahkan ke kanan menjadi positif, positif 1, negatif 7 ditambah atau dikurang 1 itu negatif 6. Kemudian X sama dengan negatif 3. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu nih konsepnya, atau sudah bisa lah dengan tanda kutip ya, dengan tanda kutip kalian bisa dengan sistem operasi pindah ruas, itu nggak jadi masalah yang jelas. Nah, sebetulnya itu konsepnya bukan konsep pindah ruas, tapi kita menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, seperti itu. Tapi nggak jadi masalah ketika kalian menggunakan konsep pindah ruas, dan itu sah-sah saja karena hasilnya juga benar gitu, nggak salah gitu. Kalau misalkan kalian mau cara yang sesuai dengan aturannya cara ini, kalau misalkan kalian ingin cara cepat mendapatkan hasil ya kalian gunakan itu saja, cara pindah ruas. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.